Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Firman Jagatili, biasa dipanggil Firman. Saya mahasiswa program studi akuntansi Universitas Esa Unggul. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam proses audit laporan keuangan, yaitu materialitas dan risiko audit. Nah, materi ini tuh merupakan salah satu materi yang fundamental dalam mata kuliah audit dan menjadi dasar bagi auditor dalam merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan dengan efektif. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita perlu memahami bahwa audit secara umum terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Nah, pada tahap perencanaan inilah auditor mulai mempertimbangkan dua hal besar yang mungkin akan saya jelaskan kali ini, yaitu ada risiko audit dan juga materialitas. Nah, sebelum kita masuk, teman-teman mungkin harus paham dulu nih apa itu yang dimaksud dengan risiko audit. Nah, risiko audit ini merupakan kemungkinan bahwa auditor itu secara tidak sengaja memberikan pendapat yang salah terhadap laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saji material. Nah, risiko ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, namun bisa dikendalikan melalui perencanaan yang tepat. Nah, risiko audit ini sendiri terdiri dari tiga komponen. Itu ada inherent risk atau risiko bawaan, di mana ini adalah risiko yang mana salah saji yang sudah melekat pada suatu akun sebelum mempertimbangkan sistem pengendalian internal. Misalnya, akun yang kompleks atau rawan manipulasi umumnya memiliki IR yang tinggi. Nah, kedua itu ada control risks, di mana risiko ini merupakan pengendalian internal perusahaan gagal mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Dan yang terakhir itu ada detection risk, di mana ini adalah risiko bahwa auditor tidak berhasil mendeteksi salah saji yang sebenarnya ada meskipun sudah melakukan prosedur audit. Nah, jadi ketiga risiko ini dirumuskan dalam audit risk model, yaitu seperti AR sama dengan IR kali CR kali DR. Nah, melalui model ini, auditor dapat menentukan berapa besar risiko deteksi yang masih bisa ditoleransi agar audit tetap berada dalam tingkat risiko yang dapat diterima. Nah, kita masuk pada jenis salah saji apa sih seperti error and fraud. Nah, dalam audit, salah saji dapat terjadi karena dua hal. Ada kekeliruan atau ada kecurangan. Nah, kekeliruan atau error dan kecurangan atau fraud. Nah, error itu terjadi tanpa unsur kesengajaan, misalnya kesalahan dalam perhitungan, salah tafsir bukti, atau salah penerapan prinsip akuntansi. Sedangkan kalau fraud sendiri berbanding terbalik nih, dia seperti bersifat sengaja seperti memanipulasi catatan, penghilangan informasi, atau penggelapan aset. Perbedaan utama antara kedua ini adalah unsur niat. Walaupun demikian, auditor harus mempertimbangkan kedua risiko ini dalam evaluasi risiko audit. Oke, karena tadi kita sudah membahas risiko audit, kita menjelaskan tentang materialitas atau materiality. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep materialitas, di mana materialitas adalah besarnya salah saji dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan tersebut. Artinya, tidak semua salah saji itu penting. Auditor hanya akan fokus pada salah saji yang dianggap material, yang dapat mengubah penilaian atau keputusan pengguna laporan. Dalam penerapan materialitas, auditor biasanya melakukan tiga langkah. Nah, langkah pertama itu menetapkan pertimbangan awal materialitas, biasanya berdasarkan persentase tertentu dari ukuran keuangan seperti laba sebelum pajak, total aset, atau pendapatan. Nah, yang kedua itu menentukan tolerable error, yaitu sejumlah salah saji yang masih dapat diterima pada masing-masing akun. Nah, yang ketiga itu membandingkan salah saji yang ditemukan dengan batas materialitas untuk menentukan apakah laporan keuangan masih wajar. Nah, sebagai contoh, klien dengan kondisi keuangan stabil biasanya menggunakan batas materialitas sekitar 5-10% dari laba sebelum pajak. Oke, materialitas juga berpengaruh terhadap opini yang dikeluarkan oleh auditor. Jika salah saji tidak material, auditor dapat memberikan unqualified opinion atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika salah saji material tapi tidak menyeluruh, auditor mungkin memberi qualified opinion atau wajar dengan pengecualian.
Nah, jika salah saji sangat material, auditor dapat memberikan adverse opinion atau bahkan disclaimer of opinion apabila informasi tidak cukup untuk menyimpulkan. Nah, jadi kesimpulannya, materialitas dan risiko audit merupakan dua konsep inti yang saling berkaitan dalam proses audit. Auditor harus mampu mengukur risiko, menetapkan batas materialitas, serta menilai dampaknya terhadap opini yang akan dikeluarkan. Melalui pemahaman dua konsep ini, proses audit dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan dapat membantu standar profesional yang berlaku. Nah, mungkin saya rasa cukup. Sekian mungkin pembahasan dari saya dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami terkait risk, material, dan materiality. Nah, semoga membantu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.